Selamat siang teman-teman. Kita akan melanjutkan pembahasan untuk materi selanjutnya, dan siang hari ini saya akan membahas mengenai kewibawaan gembala jemaat. Saya langsung saja kita mulai melihat apa arti kewibawaan gembala jemaat. Kalau kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kewibawaan, saya mulai dulu dari kata kewibawaan. Kata kewibawaan itu kata dasarnya wibawa, berarti pembawaan untuk menguasai, untuk mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang di dalamnya mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Jadi kalau kita proyeksikan dalam arti mengenai kewibawaan gembala jemaat, itu adalah suatu sifat atau pembawaan yang dimiliki oleh gembala jemaat sebagai pemimpin untuk menguasai, untuk mempengaruhi orang lain atau anggota jemaat melalui sikap dan tingkah laku serta kepribadian yang menarik. Nah, saya menggarisbawahi di situ tentang kepribadian yang menarik karena itu yang akan menjadi penjelasan saya selanjutnya. Kita melihat berikut mengenai faktor penunjang kewibawaan gembala jemaat. Jadi sumber utama dari kewibawaan gembala jemaat itu adalah dari Allah sendiri. Dan di samping itu, di samping faktor atau sumber utama kewibawaan gembala dari Allah sendiri, ada juga beberapa faktor yang dapat menunjang kewibawaan gembala jemaat di dalam gembala jemaat itu melaksanakan tugas pelayanannya. Yaitu faktor penunjang pertama adalah kepribadian yang menarik. Jadi kepribadian yang menarik ini tampak dari sifat-sifatnya. Jadi kepribadian yang menarik dari seorang gembala ini saya tidak berbicara tentang dilihat dari apa pakaiannya, bajunya, celananya, sepatunya, dan barang-barang yang dipakainya, apakah itu barang-barang branded atau bermerek, lalu kemudian itu menunjuk kepada kewibawaan dari seorang gembala. Seperti ada sedikit bercanda bahwa kewibawaan, wih bawa mobil, wih bawa motor, wih bawa HP, semuanya yang mahal. Tidak berbicara tentang itu tentunya. Tapi kepribadian yang menarik ini tampak dari sifat-sifatnya, yaitu pertama, kejujurannya. Jadi kejujuran ini adalah sesuatu yang paling penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Sebab hal ini merupakan dasar dari kewibawaan untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan selanjutnya. Jadi jika Anda ingin mempunyai kepribadian yang menarik, tentu Anda harus berusaha supaya selalu jujur dalam segala hal. Karena hanya dengan demikian, hanya dengan kejujuran, pelayanan Anda ini akan berharga. Jadi biasakanlah untuk berpikir jujur, biasakanlah untuk bersikap jujur, dan melakukan segenap pekerjaan dengan jujur. Jadi jujur dalam maksud-maksud Anda dan juga dalam tingkah laku Anda. Jadi itulah cara setidak-tidaknya untuk kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat umum, lebih khusus lagi kepercayaan dari jemaat. Jadi jika orang dapat mempercayai kejujuran Anda, dan jika pernyataan Anda itu sesuai dengan kenyataan-kenyataannya, dan jika Anda terkenal sebagai orang jujur, maka Anda akan disenangi oleh masyarakat secara umum dan Anda akan memiliki banyak pengaruh di dunia ini. Nah, yang kedua, jadi yang pertama tadi bahwa kepribadian yang menarik itu tampak dari kejujuran. Yang kedua, kepribadian yang menarik itu tampak dari sifat yang kedua, yaitu sifat yang tidak bercelah. Jadi syarat yang terpenting berikutnya dalam pembentukan kepribadian yang menarik itu adalah sifat yang tidak bercelah. Jadi Anda mungkin bisa berkhotbah di depan banyak orang, berbicara di depan banyak orang, tapi yang saya mau katakan begini, khotbah yang diucapkan tanpa dibuktikan dalam tindakan dan perbuatan yang nyata itu tidak akan menghasilkan kehidupan dan pembentukan watak, kecuali kehidupan dan kelakuannya sendiri ikut menjadi contoh. Itulah sebabnya firman Tuhan kemudian menasihatkan gembala jemaat
agar menjadi teladan bagi kawanan dombanya. Bisa dilihat dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12, Titus pasal 2 ayat 7. Sebagai contoh saya berikan, satu ketika saya bertemu dengan seorang majelis, lalu majelis itu bertanya kepada saya. Ini sudah sering saya sampaikan di kelas-kelas di mana saya mengajar atau di mimbar-mimbar di mana saya berkhotbah. Saya menyampaikan bahwa saya bercerita bahwa ada seorang majelis yang mengatakan kepada saya bahwa, Pak, benteng terakhir moralitas itu adalah gereja. Saya katakan iya memang benar, tetapi benteng itu hari ini rapuh, benteng itu hari ini rusak, kata bapak itu kepada saya. Saya bilang, kenapa Pak, ada apa? Dia bilang, sebab kejahatan, pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku ketidakbenaran itu semua justru ada di dalam gereja. Pemimpin-pemimpin gereja, baik itu pendeta maupun majelis, penatua, diaken, sudah mereka semua yang berlaku tidak benar, yang berlaku jahat. Siapa lagi yang mau diteladani Pak? Kalau pemimpin gereja saja sudah tidak bisa menjadi teladan. Jadi kedapatan sebuah sifat yang bercela di dalamnya. Karenanya setiap saat secara pribadi kita harus menjauhi semua kejahatan. Dan dalam hidupnya dia harus mengejar yang namanya kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran seperti yang saya katakan sebelumnya. Ibadah, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan, dan semuanya ini dicatat di dalam Alkitab. Kita bisa lihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Jadi Roh Kristus itu harus merembes ke dalam setiap segi dan tingkat kehidupan orang Kristen, terutama sekali kehidupan seorang gembala jemaat. Dan sifat-sifat tertentu ini yang disucikan oleh Roh Kudus, inilah yang akan menguatkan benteng dan menara pribadi seorang gembala yang kemudian mengeluarkan kuasa yang sebenarnya dari pekerjaan itu. Jadi dia harus menjadi orang yang berani dalam menyuarakan suara kebenaran, berani dalam menyuarakan suara keadilan, berani dalam menyuarakan kejujuran, dan seterusnya. Jadi bila perlu, seorang gembala itu tidak boleh ragu-ragu untuk menantang dosa apapun yang timbul dalam jemaat dan yang tampak diabaikan oleh orang lain. Mungkin bagi sebagian orang itu hal yang biasa. Ketika melihat kejahatan, ketidakbenaran, dosa terjadi, mereka tidak mau pusing, mereka tidak mau tidak mau pusing dengan semuanya itu. Tetapi seorang gembala tidak boleh ragu untuk menentang yang namanya dosa, yang namanya ketidakbenaran, yang namanya kejahatan itu. Ingat, kewibawaan seorang gembala jemaat itu bukan bersumber pada kekuatan diri sendiri, melainkan itu terpancar dari kehidupannya yang suci dan yang tidak bercelah. Itu yang kedua dari kepribadian yang menarik. Kemudian yang ketiga dari kepribadian yang menarik itu tampak dari sifat apa? Sifat mengasihi semua orang. Jadi ini satu sifat terpenting dari kepribadian yang menarik yang diberikan Allah kepada gembala jemaat adalah kesanggupannya mengasihi semua orang. Jadi bukan hanya mengasihi orang yang baik dan sopan saja, melainkan dia mengasihi semua orang, termasuk mereka yang tidak membalas kasihnya. Jadi seorang gembala yang sejati ialah orang yang sungguh mengasihi orang pada umumnya dan umat Allah pada khususnya. Jadi kasih di sini adalah cap kehidupan kekristenan yang benar, dan seorang gembala jemaat dia seharusnya memiliki cap itu. Jadi seorang gembala yang menjadi gembala karena alasan lain dan bukan karena panggilan Allah serta mengasihi jiwa-jiwa, maka pelayanannya sebagai gembala jemaat itu akan sia-sia. Itu yang pertama mengenai kepribadian yang menarik. Faktor penunjang yang kedua, tadi kepribadian yang menarik faktor penunjang yang pertama, sekarang faktor penunjang yang kedua adalah mengenal diri sendiri.
Seorang ahli jiwa bernama Dewar and Hudson, dia menyebutkan pentingnya mengenal diri sendiri itu sebagai berikut. Bahwa pentingnya mengenal diri sendiri itu yang pertama, kalau kita dengan cepat dapat mengenal diri sendiri, maka dengan cepat pula kita bisa mengenal kekurangan diri sendiri dan kita segera dapat mencegah perkembangannya. Yang kedua, pentingnya kita mengenal diri sendiri menurut Dewar dan Hudson. Yang kedua, kita dapat lebih bersimpati lagi terhadap orang lain. Lalu yang ketiga, pentingnya mengenal diri sendiri adalah ini menjadi dasar dari kerendahan diri dan kebajikan tentunya. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengenal diri sendiri itu baru dapat menjadi orang yang sungguh-sungguh rendah hati. Jadi mengenal diri sendiri di sini bukanlah pekerjaan yang mudah tentunya. Mengenal diri sendiri berarti kita harus berusaha mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi keterbatasan kita. Dengan demikian kita akan berusaha menyelidiki, menilai, mengoreksi, serta mencegah apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Jadi mengenal diri sendiri juga berarti kita berusaha mengetahui apa yang menjadi kemampuan kita, apa yang menjadi potensi kita, apa yang menjadi bakat kita, atau apa yang menjadi karunia di dalam diri kita. Oleh sebab itu, ketahuilah siapa, apa, dan bagaimana Anda. Jadi ketahuilah bakat-bakat, ketahuilah kemampuan Anda. Lalu gunakanlah, kembangkanlah segala kemampuan, segala karunia yang ada dalam diri Anda, dan kemudian berusahalah semaksimal mungkin apa yang dapat Anda hasilkan setiap hari. Jadi pentingnya untuk kemudian mengenal diri sendiri. Yang ketiga, faktor penunjang kewibawaan gembala, yaitu istri seorang gembala jemaat kalau dia adalah laki-laki atau pria, dan suami kalau seorang gembala itu adalah seorang perempuan atau wanita. Saya bicara secara umum artinya pasangan seorang gembala jemaat. Jadi peranan pasangan seorang gembala jemaat ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang dapat menunjang kewibawaan seorang gembala jemaat dalam pelayanan jemaat. Peranan seorang pasangan gembala jemaat di sini? Yang pertama itu dia sebagai penopang tentunya, penopang pasangannya. Kalau dia istri, dia penopang suami. Kalau dia suami, dia penopang istri. Dia menolong pasangannya. Jadi ada beberapa perbuatan seorang pasangan gembala jemaat yang dapat menolong gembala jemaat itu sendiri. Yang pertama, dia harus mengerti tugas dan kedudukannya sebagai pasangan gembala. Sebagai pasangan seorang gembala jemaat. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa seorang gembala jemaat di sini menghadapi bermacam-macam tuntutan yang seharusnya itu bisa dimengerti oleh pasangannya. Lalu yang kedua, dia harus ikut serta dalam panggilan melayani Tuhan. Jadi maksud ikut serta dalam panggilan itu mencakup menjadi teman sekerja yang dewasa. Dia menjadi aktif dalam kegiatan gereja, dia memperhatikan anggota jemaat, dia memperhatikan keadaan gereja, dia rela membahas keadaan gereja dengan pasangannya, dia kemudian mendoakan pasangannya, mendoakan gereja, dia melayani gereja sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepadanya, dan dia juga membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelayanan gereja, termasuk dalam pelayanan pasangannya atau pelayanan gembala jemaat. Yang ketiga, dia harus menghibur pasangannya apabila pasangannya ini merasa sedih, merasa putus asa. Dalam hal ini pasangan seorang gembala jemaat itu perlu menopang pasangannya, perlu menopang gembala jemaat dengan menghibur, dengan menguatkan dia. Jadi dia harus memberi semangat kepada pasangannya. Jadi pasangan seorang gembala jemaat ini punya kekuatan yang luar biasa untuk gembala jemaat apabila seorang gembala jemaat ini tiba pada titik di mana dia kecewa atau dia merasa malas. Yang kedua, peranan seorang pasangan gembala, yaitu seorang pasangan gembala jemaat ini sebagai pendampingnya. Jadi pelayanan gembala jemaat itu terpusat di gereja, sehingga
pasangannya itu menjadi penopang yang sepadan, yang tidak dapat memisahkan diri dari pelayanan seorang gembala jemaat. Jadi kehadiran pasangan seorang gembala jemaat dalam kebaktian pun itu bisa membangkitkan semangat dari gembala jemaat dalam pelayanan, karena ia sadar akan dukungan dari pasangannya. Jadi jika seorang pasangan gembala jemaat ini tidak setia hadir dalam kebaktian, ya bagaimana gembala jemaat dapat mengharapkan anggota jemaat lainnya setia juga menghadiri kebaktian? Jadi di samping mengikuti kebaktian, kegiatan kebaktian umum hari Minggu, pasangannya juga harus mendampingi gembala jemaat itu dengan mengikuti kegiatan gereja lainnya. Nah, yang ketiga, pentingnya peranan dari seorang pasangan gembala jemaat, dia harus menjaga nama baik dari gembala jemaat. Jadi kalau pasangan gembala jemaat itu menginginkan orang lain menghormati pasangannya atau gembala jemaat, dia harus bisa menghormati juga pasangannya. Jadi katakanlah misalnya istri seorang gembala. Jadi seorang istri ini dia harus bisa menjaga nama baik suaminya. Dia tidak membicarakan kelemahan-kelemahannya kepada orang lain. Dia juga tidak mengkritik suaminya di hadapan umum, di hadapan anak-anaknya. Dia juga akan menghindari memberi kesan menghina suaminya dengan mungkin air muka yang tidak menghormati suaminya. Kalau istri gembala jemaat hendak mengingatkan suaminya apabila ada tindakan-tindakan yang kurang baik atau kurang bijaksana, dia harus membicarakannya secara empat mata. Nah, yang terakhir, faktor penunjang kewibawaan gembala jemaat. Yang keempat, yang terakhir itu adalah anak-anak gembala jemaat. Jadi itu juga menjadi faktor penunjang gembala jemaat. Jadi anak-anak gembala yang tahu menghormati Tuhan, yang tahu menghormati orang tuanya, sehingga menjadi teladan kepada anggota jemaat lainnya, ini merupakan faktor penunjang kewibawaan gembala jemaat. Tetapi apabila anak-anaknya tidak menghormati Tuhan, itu pasti mendatangkan kritikan dari anggota jemaat. Jadi untuk menghindari kritikan-kritikan tersebut dan supaya anak-anak gembala jemaat itu dapat menjadi teladan sehingga mereka dapat menunjang kewibawaan orang tuanya sebagai gembala jemaat, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, dari kecil anak-anak hamba Tuhan ini harus diajar taat kepada orang tuanya. Kalau anak-anak tidak taat, maka pelayanan gembala jemaat itu akan terganggu. Salah satu syarat gembala, kalau kita belajar di syarat-syarat gembala di materi sebelumnya ya, salah satu syarat gembala jemaat adalah ia disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. 1 Timotius pasal 3 ayat 4. Juga keluarga gembala jemaat ini harus menjadi teladan keluarga Kristen yang baik. Anak-anak yang belajar menaati orang tua ini merupakan langkah pertama untuk anak-anak itu belajar kepada Tuhan. Yang kedua, anak-anak hamba Tuhan itu harus diajar berlaku sopan kepada siapapun. Jadi kesopanan tak terjadi begitu saja, tapi kesopanan itu harus diajarkan setiap hari kepada anak-anak dengan panjang sabar tentunya. Lalu yang ketiga, anak-anak hamba Tuhan ini harus diajarkan menghormati Tuhan. Jadi orang tua yang mau mendidik anak-anaknya bersikap hormat kepada Tuhan, dia harus memberi teladan di dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Jadi di sini anak-anak juga dididik bersikap hormat kepada Tuhan bila orang tua membiasakan anaknya mengikuti kebaktian di gereja sejak kecil tentunya. Oke, teman-teman, sampai di sini penjelasan saya mengenai kewibawaan gembala jemaat, dan kita bertemu dalam penjelasan materi-materi berikutnya. Sekian dan terima kasih.